Foodies, kalau kamu berkunjung ke desa Yuanjia di Xi'an, kita bakalan berasa masuk ke pertengahan abad ke-19 loh Foodies. Ya, bangunan-bangunan itu masih jadul, termasuk Wishing Wall yang satu ini nih, yang jadi tempat favoritnya para wisatawan. Hai ini Foodies, aku udah ada di Kampung Yuanjia dan di sini tuh spotnya unik banget. Ini penuh dengan wish harapan-harapan dari para turis yang datang dan begitu digantungkan itu dengan tujuan semoga harapannya tercapai. Makanya nih aku juga mau ikutan. Kalau udah puas jalan-jalan di kampung estetik, kita lanjut yuk menelusuri salah satu gang populer yang isiannya nih jajanan otentik khas dari Xi'an Foodies. Menarik banget nih, jadi di sini ada salah satu stand yang jualan tuh nanas ketan. Jadi tulisannya emang spesialis nanas ketan. Jualnya cuma satu, tapi ada banyak tuh yang udah disiapin. Dan ini setiap jam dikukus, setiap saat dikukus biar disajikannya hangat. Nah ini aku penasaran, aku mau pesan dulu ya Foodies ya. Jadi ini adalah kalau aku lihat sih ketan nanas ya. Jadi ini satu piecesnya itu harganya 15 yuan. Dan tadi begitu aku jalan emang udah tertarik banget karena bisa aja nih. Belum lupa bayar sih. Lanjut, skuy, kita jajan dumpling Foodies. Kalau di Indonesia, dumpling yang populer tuh biasanya sejenis somai atau pangsit ya kan? Nah di negara asalnya sih itu lebih bervariasi loh Foodies. Foodies, ini udah ready. Yang ini adalah nanas ketan dan ini dumpling. Nah, dari tadi aku tuh tergodanya sama yang ini nih. Nanas ketan tadi masih ngembul, masih anget-anget dan ini tuh juga wangi nanasnya harum banget. Aromanya bercampur tuh sama ketan jadi satu dan ini tuh ada dua jenis ketan ya. Ini ada beras ketan biasa dan ini ada beras ketan hitam. Langsung aja kita cobain dulu yang ini nih. Ini kayaknya kalau dari beras ketannya udah kecampur sama potongan nanas nih Foodies. Tuh. Kelihatan ya kuning-kuningnya. Langsung aja kita cobain. Wah. Enak banget Foodies. Jadi ini tuh legit, pulen, manis, terus nanasnya aromanya kenceng banget Foodies. Jadi enak banget. Lumer banget nih di mulut. Karena terbuat dari ketan, rasanya tuh mirip-mirip kayak wajik gitu loh Foodies. Nah bedanya bol wofan ini tuh disajikan lengkap dengan kulit nanas. Beneran loh Foodies, di Indonesia mah nggak ada yang kayak begini ya kan? Nah, buat yang gurih ini juga ada nih dumpling. Dia ada dua varian rasa. Ini yang hijau-hijau kayak gini isinya tuh daun bawang sama telur. Kalau yang lebih putih ini warnanya, dia tuh isian daging sapi. Jadi nggak usah khawatir kalau di sini tuh sejajaran banyak banget makanan halal karena ini termasuk salah satu kampung Islam yang ada di dekat kota Xi'an. Lanjut, kita cobain dumpling yang dibuat langsung di depan pembeli nih Foodies. Namanya Chiao Sai Chiao atau nih dumpling berisi daun kucai Foodies. Dumplingnya disajikan dengan siraman chili oil, kecap asin dan juga cuka. Meski nggak lazim ya buat lidah Indonesia nih, perpaduan kucai dan siraman bumbunya tuh berasa akur aja loh Foodies. Wah, jadi selain rasa daun bawang yang kenceng banget, ini kan tadi aku pesen di atasnya tuh disiram sama kayak semacam sambal. Lumayan pedes, jadi itu ada potongan bawang putihnya juga. Itu nambah aromatik, terus sama potongan cabenya tuh pedesnya nendang. Jadi ini buat orang-orang Indonesia tuh pas banget. Karena pedesnya Indonesia banget ini Foodies.
Dumpling isi dagingnya juga nggak kalah lazis nih foodies. Meski ukurannya mini, isian dagingnya itu benar-benar full. Emang dumpling tuh banyak banget ditemuin ya. Menu yang emang cukup familiar lah sama kita orang Indonesia. Cuma yang ini nikmatnya tuh beda, nyentuh sampai ke hati. Karena tadi tuh kan dibikinnya tuh langsung sebelum dipesan, satu persatu dicetakin, terus langsung dikukus. Nah itu tuh jadinya lebih endul pedis. Kalau pengen nyobain suasana pedesaan, bisa langsung datang ke Yuanjia Village. Untuk info lebih lengkapnya, tinggal scan aja QR yang ada di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Gurihnya berasa, asinnya berasa, bawangnya juga ini mantep banget nih, foodies nih.